Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan membahas light novel Death Match Kara, yaitu kelanjutan dari video yang kemarin, masih di volume 5. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan. 2 hari setelah Misara pergi, Sato dan anggota lainnya pun naik kapal Raja Muda dengan Tolma dan keluarganya. Parti Miss Karina dan penjaga kesatria kuil. Saat peluit uap berbunyi yang menandakan keberangkatan mereka, para pelaut pun segera bergerak cepat atas perintah kapten untuk menaikkan jangkar. Kapten adalah manusia, tapi lebih dari separuh krunya adalah orang buas. Para manusia terbang seperti burung dan kelelawar yang bertanggung jawab atas tugas pengawasan pada tiang utama. Sambil bersandar di pagar dek, Sato pun melambai kepada orang-orang yang datang untuk mengantar mereka. Saat kapal berbalik, Sato dan Arisa pun berjalan ke haluan, di mana Poci dan Tama sedang asik mengamati air sambil membicarakan tentang sekte sayap-sayap kebebasan di kota Gururian. Anggota Wings of Freedom di kota Gururian telah ditangkap dan dipenjara setelah Sato memberikan nama dan keberadaan mereka kepada pihak berwenang. Beberapa telah melarikan diri, tetapi Sato menangkap mereka di tengah malam di bawah tudung hitam dan membawa mereka ke penjara bersama yang lainnya. Arisa pun bertanya apakah Sato akan memberitahu Adipati tentang tanduk pendek yang bisa mengubah manusia menjadi setan. Sato pun belum bisa memastikannya, karena dia hanya ingin bertemu dengannya dan merasakannya terlebih dahulu. Arisa pun mengeluh karena tidak menyangka ada teroris di dunia fantasi itu, dan Sato pun setuju dengan keluhan Arisa itu. Sato pun kembali ke geladak dengan Arisa yang tampak puas, dan pemandu wisata pun membawa mereka menuruni tangga ke kamar tamu di bagian belakang kapal. Setelah para pemandu menaruh barang-barang mereka di kamar, Sato pun bersandar di sofa yang diatur oleh pemandu wisata untuk mereka digeladak dan menyeruput segelas air rasa buah. Liza pun duduk di dekatnya di atas tikar bundar sambil menyipitkan matanya ke arah angin lembut yang beriak melalui rambutnya. Sedangkan anak-anaknya lain pergi menjelajahi kapal. Tidak lama setelah itu, Nona Karina pun kembali dari tur kapalnya dan bergabung dengan Sato dan Liza. Liza pun segera berdiri untuk menyiapkan sofa cadangan untuknya, dan Miss Karina pun duduk dengan anggun di sofa yang telah disiapkan Liza untuknya. Sato pun menawarkan Miss Karina minuman rasa buah yang ada di meja, tapi Miss Karina menolaknya dengan alasan dia tidak haus sambil mengomel sesuatu yang tidak Sato mengerti. Dengan wajah yang memerah, dia dengan tegas menggelengkan kepalanya sehingga membuat payudaranya menari dengan menawan. Setelah beberapa menit, dia pun tampak sedikit tenang, tetapi berwajahnya tetap merah dan menghindari mata Sato. Saat itu, Tama dan Poci pun kembali dari penjelajahan mereka dan melompat ke arah Sato di kedua sisi sofa. Sato pun menawari mereka air buah dari meja samping karena mereka tampak haus. Kedua gadis besok itu pun melompat berdiri di sofa, menatap cangkir yang mereka pegang dengan kedua tangannya. Melihat ekspresi mereka, Arisa pun mencuri gelas Sato, menyeruput dan berseru dengan mengatakan bahwa itu berkarbonase. Lalu Mia pun menarik gelas itu dari tangan Arisa dan meletakkannya di bibirnya, tapi dia tidak terkejut dengan air buah berkarbonasi yang mungkin sudah biasa di desa peri. Lulu pun tersenyum penuh kasih sayang di tempat kejadian ketika dia menuangkan minuman ke gelas yang baru, dan Lulu panik ketika cairan berkarbonasi mulai mengembung. Dengan cepat, Sato pun mengambil gelasnya dan menyeruput busa sebelum meluap. Lulu pun menyeka busa di bibir atas Sato dengan sapu tangan. Arisa yang muncul kembali di sebelah Lulu pun mencoba menarik sapu tangan dari tangan kakaknya. Sementara Lulu dan Arisa tampak sibuk dengan permainan kecil mereka. Sato pun menuangkan air buah untuk Nana di tempatnya. Tama dan Poci pun memberi peringatan serius kepada Nana ketika dia mengangkat minuman berkarbonasi ke bibirnya.
Setelah mengangguk ke Tama dan Poci, Nana pun menyeruputnya dan dia pun tersentak ke arah Sato. Sato pun menjelaskan bahwa itu hanya asam karbonat yang bereaksi karena reaksi kimia. Nona Karina yang telah mengintip mereka secara diam-diam akhirnya menyerah pada rasa penasarannya dan meminta Sato menuangkan segelas minuman itu untuknya. Setelah menang dalam pertarungannya dengan Arisa, Lulu pun kembali ke pekerjaannya dengan senyum cerah dan menuangkan segelas air buah untuk Nona Karina. Tama dan Poci yang sudah bosan dengan karbonasi pun naik ke sofa untuk duduk di samping Sato. Nona Karina yang tampak kesal karena Lulu yang menggantikan Sato menuangkan minumannya pun menyipitkan matanya dan menyambar gelas yang ditawarkan oleh Lulu, lalu meminumnya dalam satu tegukan. Seketika semburan keras pun melesat ke langit secara dramatis dan disemprotkan ke seluruh tubuh Lulu yang malang yang tak berdosa. Sementara itu, gelas pun memantul dari payudara Nona Karina ke payudara Nana yang dekat dengannya. Kemudian, Sato pun berdiri membagikan handuk dari garage bag yang kepadanya ketiga korban. Gaun putih Nana dan Lulu pun basah kuyup sehingga menampakkan pakaian dalam bergaya modern di bawahnya. Pakaian Miss Karina juga menjadi transparan, tapi berada di dunia itu tidak memiliki daya tarik seks untuk Sato. Lulu dan Mia pun memarahi Nana ketika dia mencoba membuka pakaiannya. Sato pun memerintahkan Nana kembali ke kamarnya untuk berganti baju dan mengeringkan diri di sana. Sato juga menawarkan Nona Karina untuk berganti baju di kamar mereka juga. Raka pun mengambil handuk lain dari garage bag Sato dan menyampirkannya di bahu Karina untuk menyembunyikan opainya. Saat Sato menyuruhnya untuk segera berganti pakaian, wajah Nona Karina pun memerah. Sambil memegang handuk ke opainya, dia pun bergegas ke tangga untuk mengikuti yang lainnya. Sementara para kru membersihkan area di sekitar sofa, mereka pun berdiri di pagar di sisi kapal dan menyaksikan sungai. Arisa pun menunjuk ke satu tempat sambil mengatakan bahwa dia melihat Putri Duyung. Sato pun mengikuti di mana Arisa menunjuk dan melihat mereka ada di sana. ER-nya menyebutkan bahwa mereka sebagai orang tua setengah manusia yang tinggal di air. Orang-orang tua itu pun mengumpulkan moluska, udang dan sebagainya serta membawa mereka kepada orang-orang di atas kapal nelayan kecil. Percakapan pun dengan cepat beralih ke pembelian dan ke penjualan produk laut. Jadi, Liza dan Sato pun menuju ke lift di depan kapal. Liza, sang pemandu dan Sato pun dimasukkan ke dalam gondola di lift yang diturunkan ke permukaan air sehingga mereka bisa melihat ke dalam perahu kecil. Di sana ada moluska seukuran piring, udang seukuran lobster berduri, dan bahkan gurita yang panjangnya lebih dari 6 kaki. Liza pun tampak khawatir dengan gurita yang aneh. Jadi, Sato pun menjelaskannya bahwa itu bisa dimakan dan rasanya juga enak. Saat pemandu bertanya berapa banyak mereka akan membeli, Sato pun mengatakan akan membeli 1 udang untuk setiap orang, beberapa moluska dan 3 atau lebih gurita. Ketika Sato memberitahu pesanannya, pemandu wisata pun bereaksi dengan terkejut karena menurutnya sebagian besar bangsawan atau orang-orang dari wilayah lain cenderung menghindari gurita. Harga semua produk hanya 2 koin tembaga besar. Itu jauh lebih rendah dari harga yang diperkirakan oleh Sato. Tama dan Poci pun menangkap seekor gurita ketika berusaha melarikan diri dari ember, hanya agar mereka tersangkut di tentakelnya. Muak dengan pengisap, Poci pun menggigit salah satu tentakelnya. Tama pun akhirnya membebaskan dirinya, lalu pergi untuk bergabung dengan Poci. Mia pun memanggil Sato. Mendengar Mia memanggil dengan sedih di belakangnya, Sato pun berbalik dan mendapati bahwa dia juga telah menjadi mangsa gurita. Dengan bantuan dari Lulu yang baru saja kembali dari berganti pakaian, Sato pun mengeluarkan Mia. Sementara itu, Nana dan Liza pun membantu Poci melarikan diri. Atas permintaan Sato, pemandu wisata pun pergi mengambil air. Di belakangnya, Sato pun mendengar Poci berseru meminta tolong kepadanya. Ketika Sato berbalik, dia pun melihat bahwa Poci telah diselimuti tinta hitam dari gurita, sementara Liza dan Tama berhasil mengelak. Gurita yang mereka singkirkan dari Poci sekarang telah menempel di sekitar tubuh bagian atas Nana, sehingga itu terlihat menggairahkan. Liza dan Sato pun menarik makhluk itu dari Nana. Tetapi makhluk itu membela diri dan berhasil melepaskan satu serangan tinta berakhir yang membasahi baju yang baru saja diganti oleh Nana. Karena kapal itu bergerak, mereka pun tidak bisa menggunakan air di kamar mereka. Sebagai gantinya,
mereka harus menyiapkan pembatas di dek untuk 3 korban gurita mandi di belakang. Kemudian, pemandu pun bertanya kepada kapten apakah Sato mendapatkan izin untuk memasak di kapal. Sato pun diberitahu bahwa itu tidak masalah selama dia tidak menyalakan api. Jadi, Sato pun setuju untuk menggunakan alat pemanas ajaib yang dirancang untuk memasak. Sato pun mengiris gurita menjadi potongan-potongan tipis dan menggunakan beras yang dibawa Lulu untuk membuat gurita pilaf. Sedangkan untuk Mia, Sato menggunakan wortel dan brokoli sebagai pengganti daging untuk membuat pilaf sayuran. Ketika Sato telah menyelesaikan pilaf, dia pun meletakkan kawat di atas alat pemanas ajaib bertenaga tinggi untuk memulai memanggang. Aroma yang menggoda pun mulai memenuhi udara. Kemudian, Sato pun memberi tip kepada pemandu dan meminta dia memastikan para kru juga akan mendapatkan makan siang yang enak. Pada saat Sato selesai menyiapkan makanan, anak-anak itu pun kembali bersama Miss Hayuna sambil membawa bayi Mayuna seperti yang Sato perintahkan kepada mereka. Tetapi Tolma tidak terlihat dan para kesatria kuil juga tidak ada di sana karena mereka telah berdiri melawan angin di dek belakang untuk menghindari bau sambil mengamati sekeliling kapal. Miss Hayuna pun berterima kasih kepada Sato karena telah mengundangnya makan dan mengatakan bahwa Tolma tidak nafsu untuk makan. Jadi, dia meninggalkannya di kamar. Miss Hayuna adalah orang biasa, sehingga keluarga Tolma tidak merestui pernikahan mereka. Jadi, mereka pun kawin lari. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa anak pasangan itu, yaitu Mayuna, memiliki karunia ramalan, keluarga Tolma pun menyetujui pernikahan mereka dan menyambut mereka kembali ke ibu kota lama. Setelah semuanya duduk, pembantu Nona Karina pun mengatur makanan itu dan mereka pun mulai makan. Wajah mereka pun bersinar ketika mereka mengunyah makanan besar mereka. Sato pun sangat menikmati makan makanan lezat itu bersama gadis-gadis manis dan wanita muda yang cantik di bawah langit biru. Dia pun berharap dia bisa menghabiskan waktu seperti itu dengan Zena dan Misara suatu hari nanti. Setelah makan, mereka semua pun berbaring dengan bulu lembut yang dipandu pemandu wisata di geladak agar mereka bisa tidur siang. Sato pun secara bertahap tertidur dan bermimpi tentang masa kecilnya bermain bersama anjing kakeknya yang bernama Sato, serta bermain game bersama seorang gadis kecil berambut pirang yang memberinya sebuah bel. Itu adalah mimpi nostalgia. Bahkan, Sato tidak ingat kapan tepatnya hal itu terjadi. Tetapi, dia ingat pernah bermain game bersama teman masa kecilnya itu. Dan apa yang dia ingat adalah bahwa asal-usul nama karakter gamenya, Sato sebenarnya adalah nama anjing dari kakeknya. Ketika Sato duduk untuk minum setelah terbangun, matanya pun tertuju ke bel yang berada di samping Nona Karina yang sedang tidur. Itu adalah lonceng penyegel iblis, hadiah dari raksasa hutan. Masih setengah tertidur, Sato pun mulai menghubungkannya dengan mimpi yang baru saja dia alami. Tiba-tiba, Arisa pun melompat ke arah Sato. Sebelum Sato sempat berbicara, Arisa pun menempel padanya dan melingkarkan tangan dan kakinya di sekitar Sato dengan erat. Sato pun bertanya apakah dia telah mengalami mimpi buruk. Arisa pun membenarkannya. Namun, dia mengatakan itu tentang Sato yang dikelilingi oleh pria maco kekar di festival kejantanan. Arisa pun menjengkram sapu tangan ke wajahnya dan berpura-pura menangis. Tapi, Sato menduga Arisa memang benar-benar bermimpi tentang masa lalunya yang tidak ingin dia hidupkan kembali. Jadi, Sato pun memutuskan untuk membiarkan Arisa membodohinya. Yang lain juga terbangun. Tama dan Poci pun memeluk Sato begitu keras sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Mia yang masih setengah tidur juga menempel di kepala Sato dan mulai menggosok rambut Sato, dan Nana juga melakukan hal yang sama dengan Mia. Ketika Sato menikmati sensasi itu, dia melihat sekeliling dan melakukan kontak mata dengan Lulu yang diam-diam menangis. Ketika Sato melakukan itu, senyum lega pun muncul di wajahnya dan dia menghapus air matanya. Sato tidak yakin apa alasannya, tapi dia menduga semua orang telah mengalami semacam mimpi buruk. Karena berlayar di sungai setelah gelap dilarang, kapal mereka pun memasuki pelabuhan kota Zorute ketika matahari hampir terbenam. Perjalanan mereka cukup lancar, meskipun sepanjang jalan mereka diserang bajak laut sekali dan monster 3 kali. Tetapi sebelum kelompok Sato atau para kesatria bisa terlibat, Gilfok dan prajurit burung dari kapal mampu membersihkannya dengan mudah. Nona Karina pun mengajak Sato untuk bergabung ke acara pesta makan malam yang diadakan oleh Viceroy kota Zorute. Tetapi Sato menolaknya.
keluarga Tolma, Nona Karina dan para kesatria kekaisaran telah diundang. Kesatria kuil juga akan pergi ke istana Raja Muda sebagai penjaga Mayuna. Bergabung dengan Tolma dan keluarganya, Nona Karina pun naik kereta yang disiapkan oleh tuan rumah. Sato dan yang lainnya pun akan menjelajahi distrik pembelanjaan di sekitar pelabuhan. Lalu pergi ke restoran yang Sir Tolma rekomendasikan. Mereka bisa masuk restoran tanpa reservasi karena Sato telah meminta pemandu wisata memesan meja untuk mereka. Di kota Zurute, mereka pun membeli beberapa stok bahan makanan dan Sato membiarkan mereka untuk memilih beberapa barang yang mereka inginkan. Sato juga memilih beberapa barang tambahan untuk teman-teman yang lain seperti Miss Karina dan Miss Sarah. Sejenak wajah temannya Zena dari kota Seryu pun muncul di benaknya. Jadi dia pun memutuskan untuk membeli sesuatu untuknya juga. Sato pun memilih bros kaca biru yang cocok dengan pakaian yang Zena kenakan pada saat kencan mereka. Karena Sato tidak mau direpotkan dengan proses tawar-menawar, dia pun langsung membayar semuanya. Si penjaga toko pun terkejut karena Sato langsung membayar tanpa menawar. Kemudian si penjaga toko pun menawarkan souvenir gelas ok yang dibuat di Kekaisaran Ok. Dia pun mengeluarkan sebuah kotak dari belakang toko dan mengeluarkan sebuah gelas kaca merah yang sangat mengesankan dan harganya hanya 6 koin perak. Karena sedikit lebih murah daripada harga pasar, Sato pun memutuskan untuk membelinya dengan harga yang diminta dan menggunakannya untuk minum alkohol atau semacamnya. Setelah berbelanja di beberapa warung, mereka pun tiba di restoran sesuai rencana. Mereka pun disambut tanpa masalah dan diberi kamar pribadi serta pesta yang luar biasa. Setelah makan malam, mereka pun berjalan-jalan di sepanjang pelabuhan menikmati pemandangan malam sebelum kembali ke kapal. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Sato pun melihat ke bawah. Liza pun melapor bahwa ada sebuah kapal bergerak di sungai. Sato pun segera membuka map untuk melihat siapa yang berlayar ketika perjalanan di sungai dilarang saat malam hari. Arisa curiga bahwa itu adalah anggota Wings of Freedom kota yang bergerak ke suatu tempat di kapal itu. Sato ingin tahu apakah panggilan darurat Misara ada hubungannya dengan semua itu, sehingga Sato membuka peta untuk memeriksa statusnya. Kemudian Sato pun terkejut tentang apa yang ditemukannya. Itu adalah status dari Misara saat ini. Nah, penasaran kan akan dengan kelanjutannya? Jadi untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Untuk besok, kita akan kembali ke pembahasan light novel Tensura volume 19 yang ke part 2. Nah, jadi ditunggu aja. Kalau untuk pembahasan novel Tsukimichi, itu kita tunggu chapternya rilis dulu. Karena kan masih ongoing tuh. Dan yang terakhir tuh kalau nggak salah chapter 455 yang gue bahas kemarin. Jadi sampai di situ dulu. Untuk sekarang kita akan berfokus ke dua novel ini, yaitu light novel Death Mascara dengan light novel Tensura. Dah sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.